Kedatangan Saudara Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia itu adalah justru akan memantik situasi lebih panas lagi. Kunjungan Presiden ini menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan, mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan karena perang dan dampaknya dirasakan oleh semua negara. Peran Jokowi begitu penting untuk menyelesaikan masalah dunia. Bayangkan coba seorang presiden yang dengan nekat ingin melakukan revolusi perubahan meski apa yang dia lakukan itu mengancam nyawanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantap. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, bahwa kunjungan Pak Jokowi ke Moskow dan Ukraina sampai saat ini masih menyisakan berbagai diskusi oleh publik dunia dan termasuk publik Indonesia. Banyak tanggapan-tanggapan dari para pengamat, praktisi, maupun para akademisi, dan secara umum kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia. Tetapi satu hal yang kemudian tertarik untuk saya kemukakan di sini adalah salah seorang ex-HTI atau mantan aktivis organisasi Hizbut Tahrir Indonesia, yakni Kosinuddin, yang memang selalu muncul di media untuk kemudian menjadi corong terdepan bagi Hizbut Tahrir Indonesia. Kali ini dia betul-betul nyinyiran terhadap Bapak Presiden Jokowi. Kedatangan Saudara Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia itu adalah justru akan memantik situasi lebih panas lagi. Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina ini penting banget buat dunia. Buat dunia loh ya, bukan hanya buat Indonesia. Saudara Jokowi tidak pernah memahami substansi konflik antara Rusia dan Ukraina. Saudara Joko Widodo yang memang terbiasa berbohong. Peran Jokowi begitu penting untuk menyelesaikan masalah dunia. Bayangkan coba seorang presiden yang dengan nekat ingin melakukan revolusi perubahan meski apa yang dia lakukan itu mengancam nyawanya. Substansi kepentingan Saudara Jokowi datang ke Ukraina dan Rusia tentu saja tidak akan dipertimbangkan sedikit pun baik oleh Rusia maupun Ukraina. Artinya bahwa kelompok-kelompok ekstra ini memang tidak pernah berhenti untuk kemudian nyinyir terhadap seluruh tindakan kebijakan Presiden Jokowi. Ya tentu karena imbasnya kemarin mereka itu dibubarkan, wadah mereka, organisasi mereka dibubarkan, sehingga tidak bisa lagi dengan leluasa melakukan kampanye-kampanye penyebaran paham khilafahnya itu. Ya tidak bisa lagi ya bebas ke kampus-kampus, ya ke masyarakat, ke forum-forum ilmiah untuk kemudian menyebarkan paham khilafahnya itu. Nah ini mungkin yang membuat Kosinuddin ini kemudian nyinyiran terus terhadap Presiden Jokowi. Salah satunya adalah dia menganggap bahwa Presiden Jokowi tidak memahami situasi kondisi antara Rusia dengan Ukraina. Bahwa peran Rusia dan Ukraina menurut Kosinuddin ini itu tidak dipahami oleh Jokowi, dan justru kunjungan Jokowi hanya akan menambah panas situasi. Pertanyaannya, ini Kosinuddin ini siapa? Dia bukan pengamat internasional, dia bukan pengamat global, ya. Hanya taunya nyinyir. Padahal kita tahu semua bahwa Presiden Jokowi, satu, dia menjalankan amanah konstitusi kita bahwa diplomasi politik luar negeri Indonesia itu adalah mendorong perdamaian dunia. Ya karena dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, ya, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya. Tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.
perang di Ukraina, ya, Rusia dan Ukraina, jelas ini adalah tragedi kemanusiaan yang kita tidak bisa menerima, ya, begitu saja. Artinya bahwa harus ada upaya-upaya untuk kemudian mengatasi krisis kemanusiaan tersebut. Itu siapa yang bisa mengatakan bahwa ya situasi di Ukraina itu biasa-biasa saja? Banyak nyawa kemudian melayang, ya. Banyak anak-anak kehilangan masa depan, ya. Banyak anak-anak yang kemudian kehilangan orang tua dan sebagainya karena perang. Rangkaian kunjungan kerjanya ke beberapa negara, salah satunya adalah membawa misi perdamaian di tengah perang antara Rusia dan Ukraina. Saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian, untuk membangun perdamaian. Presiden Jokowi akan merupakan pemimpin Asia pertama yang akan melakukan kunjungan ke dua negara tersebut. Usai bertemu dengan Zelensky, Presiden akan terbang ke Rusia untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Kunjungan Presiden ini menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan, mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan karena perang dan dampaknya dirasakan oleh semua negara, terutama negara berkembang dan negara dengan penghasilan rendah, dan terus mendorong spirit perdamaian. Jokowi jelas bahwa ini adalah misi kemanusiaan. Konstitusi kita mengajarkan tentang mendorong perdamaian dunia. Salah satunya adalah bagaimana dua negara yang sedang bertikai ini, ya, dilihat sebagai sebuah potensi yang bisa membuat, ya, perekonomian global itu kemudian bermasalah dan bisa saja kena imbas terhadap pemerintah Indonesia. Makanya ada upaya lebih cepat dari Presiden Jokowi untuk kemudian berkunjung dalam mempertemukan, ya, adanya perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Kunjungan kedua negara ini merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Kita paham situasi saat ini masih sangat-sangat complicated. Dunia juga paham mengenai kompleksitas masalah yang ada. Saya kira itu adalah sebuah terobosan yang luar biasa, sebuah langkah berani yang diambil oleh Bapak Presiden Jokowi, karena ini tentu mengundang risiko-risiko yang sangat mendasar, risiko keamanan negara, risiko keamanan pribadi Pak Jokowi. Ya, bayangkan dalam suasana perang, ya, lalu kemudian berkunjung ke sana, ini kan sebuah, ya, keberanian yang luar biasa untuk kemudian mengambil sebuah risiko-risiko besar untuk sebuah misi kemanusiaan, Nah, oleh karena itu kelompok-kelompok yang sering nyinyir seperti inilah yang kemudian harus ditindak tegas, ya. Kenapa? Karena mereka selalu membuat narasi-narasi yang selalu menyudutkan pemerintah. Tidak ada yang dilakukan oleh pemerintah yang dianggapnya benar, semua serba salah dan sebagainya. Seolah mereka ini paham segala hal tentang persoalan dunia, persoalan kemanusiaan, persoalan perang, persoalan perdamaian. Nah, salah satunya ini yang dinyinyiri oleh Kosinudin ini. Nah, kita bisa menyimak seperti apa pandangan-pandangan dari para penentu kebijakan di pusat seperti Menteri Luar Negeri dan para pejabat lainnya terkait dengan kunjungan Pak Jokowi ke luar negeri. Mari coba kita simak sama-sama. Kunjungan kedua negara ini merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Kita paham situasi saat ini masih sangat-sangat complicated. Dunia juga paham mengenai kompleksitas masalah yang ada. Pertemuan G7 di Jerman. Akan tetapi memang perlu adanya security assessment dari pihak pemerintah bekerja sama dengan pihak
luar negeri dan juga pihak setempat agar keamanan presiden ini terjamin, sehingga tujuan presiden yang sangat mulia ini yaitu ikut turut serta berpartisipasi aktif dalam menjaga perdamaian dunia itu sesuai dengan konstitusi kita. Meskipun situasinya sulit dan masalahnya kompleks, sebagai Presiden G20 dan salah satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi, tidak memilih untuk diam. Ya, sangat jelas apa yang disampaikan oleh para pejabat kita bahwa kunjungan Bapak Presiden ini adalah lebih pada bagaimana mendorong perdamaian antara Rusia dan Ukraina, bahwa ini kemudian tragedi kemanusiaan yang harus dilihat secara bersama, ya, harus dianggap bahwa ini adalah masalah dunia yang bukan hanya masalah Rusia dan Ukraina, sehingga keterlibatan pemerintah Indonesia murni bahwa ini adalah misi kemanusiaan dan perdamaian di dunia.